Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita ketemu lagi dengan saya. Saya akan memberikan materi pada hari ini yaitu strategi pembelajaran. Di materi strategi pembelajaran ini saya akan membahas tentang ruang lingkup materi yang akan Anda pahami gitu ya. Yang pertama ada ruang lingkup materi strategi, belajar mengajar itu apa, kemudian ada hakikat pembelajaran, kemudian ada metode pembelajaran, ada tugas, peran, dan kompetensi guru itu apa aja, serta keterampilan dasar mengajar di materi akhirnya. Nah, pada bagian ini Ibu akan membahas tentang strategi mengajar. Nah, pengertiannya itu apa sih gitu ya? Perlu Anda ketahui bahwasanya adalah strategi mengajar itu merupakan tindakan nyata dari guru untuk melaksanakan pengajaran melalui cara tertentu yang dinilai lebih efektif dan efisien. Yang perlu Anda garis bawahi adalah cara. Strategi mengajar itu cara ya yang akan kita tentukan. Nah, strategi mengajar selain pengertian di atas bisa kita artikan juga adalah pelatihan atau taktik ya, taktik yang digunakan guru dalam proses pembelajaran di kelas yang mencerminkan langkah-langkah yang sistematis. Nah, itu adalah strategi mengajar. Pada tahapan mengajar itu ada, yang pertama ada tahapan pemula. Tahapan pemula itu apa aja? Di tahapan pemula ini ada pra-instruksional, kemudian ada tahapan pengajaran instruksional, dan tahapan penilaian tindak lanjut. 3 tahapan mengajar. Saya akan menerangkan yang pertama yakni adalah tahapan pra-instruksional. Nah, di tahapan pra-instruksional ini apa aja yang harus kita tempuh? Melalui proses ini itu ada beberapa, tahapan yang meliputi yang pertama ada guru menanyakan kehadiran siswa, siapa yang tidak hadir? Boleh seperti itu ya. Jadi kita seorang guru yang pertama ketika kita membahas tentang tahapan instruksional itu yang pertama adalah menanyakan kehadiran siswa, siapa yang tidak hadir gitu ya, atau bisa melalui cek langsung di absensi gitu, apa gitu, yang siapa yang tidak hadir. Yang kedua ada, bertanya kepada siswa sampai di mana pembahasan pembelajaran sebelumnya. Jadi mengkaitkan pembelajaran sebelumnya. Jadi sangat perlu untuk membahas tentang skemata apa yang ada, yang sudah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya ada mengajukan pertanyaan. Nah, mengajukan pertanyaan ini ketika kita mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang bahan pembelajaran yang sudah diberikan sebelumnya, itu secara tidak langsung kita juga akan memberikan, apresiasi ya, apresiasi awal kepada siswa. Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, itu adalah suatu langkah timbal balik siswa supaya kita bisa, tahu sejauh mana siswa itu kita, paham tentang pembelajaran sebelumnya. Dan yang terakhir ada mengulang kembali bahan pembelajaran yang sudah kita berikan atau yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, tahap pra-instruksional ini sangat penting dilakukan supaya kita tahu, sejauh mana, pembelajaran sebelumnya atau yang akan kita lakukan itu bisa, berjalan dengan baik. Tahapan selanjutnya yaitu ada tahap instruksional, tahap pembelajaran atau tahap inti yang terdiri dari kegiatan apa saja. Yang pertama ada menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran apa yang harus kita capai. Menuliskan pokok materi yang akan dibahas hari ini dan membahas pokok materi tentunya. Dan pada pokok materi yang dibahas sebaiknya diberikan contoh langsung ketika kita membelajarkan kepada siswa. Sangat penting sekali apalagi kita belajar atau memberikan pengajaran kepada siswa sekolah dasar sehingga materi itu sangat penting ketika kita memaparkan materinya. Jangan lupa memberi contoh ya. Nah, yang ketiga adalah penggunaan alat bantu pembelajaran untuk memperjelas pembahasan setiap pokok materi sangat diperlukan. Nah, alat bantu ini apa? Misalkan media, kemudian alat peraga dan lain sebagainya ya, itu sangat perlu kita gunakan. Yang terakhir yaitu menyimpulkan hasil pembahasan dari semua pokok materi. Nah, setelah menyimpulkan kita boleh memberikan tugas akhir atau
semacam pengayaan gitu ya untuk mengetahui sejauh mana materi kita yang kita sampaikan itu dipahami oleh siswa-siswa kita. Nah, dari tahapan pra-instruksional dan instruksional ini, ada pertanyaan dari Ibu. Jadi ketika kita menjadi seorang guru, apakah boleh kita selipkan di antara tahap instruksional atau tahap pra-instruksional ini kita pakai ice breaking. Nah, menurut pendapat Anda, ketika kita menggunakan ice breaking ini, cocoknya kita taruh di tahap instruksional atau pra-instruksional ya? Ya, tolong silakan Anda berikan komentar Anda. Alasannya apa? Tidak Anda memberikan, "Oh, tahapan ini sebaiknya ditaruh di tahap instruksional, Bu, setelah menuliskan pokok materi. Alasannya sekian sekian sekian." Seperti itu. Oke? Silakan Anda berikan tanggapan Anda nanti di kolom komen untuk, pemberian ice breaking, bagusnya ditaruh mana ya? Apakah tahap pra-instruksional atau tahap, instruksional? Nah, di tahapan yang ketiga ini ada tahapan evaluasi dan tindak lanjut. Tujuannya untuk apa dari tindakan evaluasi dan tindak lanjut ini? Ada tujuannya, di sini kita akan membahas 4 ya kegiatan itu. Apa? Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan kepada kelas atau, ke beberapa siswa. Nah, ini adalah secara secara mudah kita untuk memberikan, keberhasilan apa itu tanggapan langsung yang dilontarkan oleh siswa. Kemudian apabila pertanyaan yang diajukan itu belum dapat dijawab oleh siswa kurang dari 70%, maka kita seorang guru bisa, eee, mengulang kembali materi yang belum dikuasai siswa tersebut. Kemudian ada yang ketiga, guru memberikan tugas yang berhubungan dengan materi yang disampaikan. Nah, memberikan tugas atau PR ini kita juga memberikan waktu ya, artinya tidak setiap kali materi kita berikan PR, tidak setiap kali materi kita berikan PR. Ada kalanya ketika setelah memberikan, tindak lanjut atau mengetahui tujuannya oke sudah atau belum, kita bisa, berikan, trik yang lainnya. Mungkin pertanyaan berlanjut atau soal tes, pengayaan, mungkin seperti itu, gitu ya. Kemudian ada yang terakhir yaitu guru memberitahukan materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita memberikan materi berikutnya, di pertemuan akhir yang waktu Anda lakukan itu sebaiknya Anda beritahukan ya, "Anak-anak, hari ini kita selesai belajar tentang ini, maka untuk pertemuan selanjutnya kita akan Ibu akan memberikan materi tentang ini." Supaya siswa pun juga sebelum adanya materi itu mungkin bisa baca-baca sendiri di rumah dan lain sebagainya. Baik, itu saja hari ini. Ibu sudah menjelaskan tentang, tahapan mengajar, yaitu 3 tahapan ya yang sudah kita pelajari hari ini. Ada tahapan pemula atau pra-instruksional, ada tahapan pengajaran atau instruksional, dan yang ketiga adalah tahapan penilaian dan tindak lanjut. Begitu untuk materi hari ini, insya Allah kita akan jumpa lagi di materi berikutnya. Terima kasih untuk, pembelajaran hari ini. Semoga nanti bermanfaat dan Anda, memahami tentang 3 tahapan, pembelajaran atau pengajaran yang disampaikan Ibu hari ini. Terima kasih untuk hari ini, kita ketemu lagi di kesempatan yang lainnya. Insya Allah minggu depan kita akan, berjumpa kembali. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.